banyak orang yang akhirnya bertanya kenapa sih mesti jadi konten kreator. Kalau gue melihatnya gini sih, karena semua orang pegang handphone, pegang gadget, dan di gadget itu ada beberapa aplikasi yang memang menunjukkan aktivitas lo, hobi lo, atau bahkan mungkin skill lo, terutama dalam dunia video. Zaman-zaman awal tuh, zaman-zaman Facebook itu cuma gambar doang, tulisan doang. Akhirnya ada Instagram, foto, terus langsung habis itu ke video. Dan akhirnya dunia video ini eh, banyak dipakai sekarang, terutama di YouTube dan sebagainya. Nah, kalau untuk konten sendiri yang penting sih kalau gue bilang ya mulai aja dulu. Udah mulai konsisten dan continue. Gitu. Gue menerapkan dari tahun 19 dari tahun 2014 itu satu hari itu paling tidak satu postingan gitu dan itu pagi. Jadi begitu siangnya ada kegiatan atau apa, nah, gue udah posting hari itu. Biar dilihat sama netizen itu memang kitanya aktif, kreatif, dilihat sama aplikasinya sendiri, kita juga dilihatnya begitu, aktif dan kreatif. Gitu. Kalau memang belum ketemu apa-apa ya, kalau memang lo pikir takut jelek ya namanya juga baru netes ya, baru lahir ibarat bayi, nggak bisa juga langsung jalan gitu. Jadi ya nikmatin aja prosesnya. Kalau memang harus begitu teriak nangis dulu, terus baru tengkurap, terus merangkak segala macam itu prosesnya. Dan itu juga jam terbang, makanya gue selalu konsisten dan gue selalu memaksakan diri itu sehari itu posting satu. Nah, masalah bikinnya adalah itu bisa sehari itu bikin buat seminggu di stok gitu. Jadi begitu besok kita malas bikin, tapi kita sudah punya video buat diupload gitu. Nah, itu buat nyiasatin kan kadang-kadang nggak setiap hari juga mood kita sama gitu, pasti beda-beda segala macem ya. Nah, itu buat nyiasatin moodnya biar biar nyiasatin tetap bisa posting dan tetap produktif. Nah, kalau dibilang idenya dari mana sih, Pak? Kalau idenya ya gini aja sih, ngomongin tentang apa yang lo tahu. Don't talk what you don't know. Jangan ngomong yang lo nggak tahu. Misalnya lo ngomongin kerjaan lo ngomongin mungkin pengalaman lo dulu sampai sekarang, atau lo ngomongin hobi lo. Nah itu di konten tentang itu. Dari situ dan relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah pada akhirnya lo ketemu mau jadi seperti apa. Dan apalagi kalau memang lo bisa ya, semua itu bisa lo komedikan. Apapun kondisinya segala macam bisa lo komedikan. Karena komedi juga masuk ke apa dalam masih ada di peringkat atas nih. Komedi itu masih disukai banyak orang. Nah itu di situ lo berkonten di situ. Kalau memang masih yang biasa, oke, nggak apa-apa. Lo turutin aja, lo ikutin aja dulu kemana dia mau perginya sambil mencari jati diri, mencari bentukannya tuh istilahnya niche ya, apalah premis segala macem. Juga ada juga bilang karakter segala macem. Dia bakal mengikuti. Gue butuh 8 tahun ketemu dengan si matematika ini mulai 2014 dan 2022 itu mulai naik tuh. Tapi untuk yang konten-konten sekarang kan gue bilangnya satir ya, dulu malah gue sarkas. Itu sesuai perjalanan 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 waktu ya, jam terbang juga gitu. Masih makin ke sini ya gue akhirnya ke satir tidak terlalu sarkas. Awalnya juga cuma ngikutin gue juga awalnya tuh di TikTok sendiri ngikutin orang, Opalapo nama akunnya. Gue ikutin dia, gue ikutin stylenya dia, dan teman gue sebagai penulis film ini dia sih suka dengan itu, Pap bagus kontennya bagus dia bilang gitu, konten lo bagus dan apa namanya tapi nggak srek di hati gue gitu. Gue memang ATM iya nggak apa-apa, amati, tiru, modifikasi awal-awal ya. Bahkan di ATM itu kadang-kadang orang bisa lebih hype-nya tuh di orang lain, bukan gue. Banyak banget konten gue yang di ATM-in sama orang ternyata hype-nya di dia. Malah cuma lip sync itu banyak banget yang begitu. Tapi kalau gue berpikir ATM itu ya cuma sekedar aja gitu. Karena itu bukan diri lo yang sebenarnya. Itu lo tunjukin diri lo dalam berkonten jujur, lo tunjukin diri lo apa apa adanya segala macam. Nah itu. Jadi tinggal bikin aja nanti lo bikin aja beberapa lo siapin dulu kalau memang untuk persiapan konten sih ya siapin dulu lo mau ngomongin apa nih. Kalau bisa memang lo kata per katanya ditulis kan sekarang tuh ada word to text ya. Jadi dari kata-kata itu bisa ditulisan cuma sebagai sih kalau gue bilang sih buat ini aja buat apa namanya buat tracknya aja biar lo nggak kemana-mana tuh untuk ngembangin untuk apa namanya untuk bikin kontennya. Itu, yang pertama yang memang lo tahu kalau lo mau ngomong apa nih, tentang pekerjaan lo kah, tentang hobi lo kah, lo kulik aja, pasti ada yang suka, pasti ada penggemarnya, walaupun memang agak lama, cuma pasti ada yang suka gitu. Karena dari sekian
miliar orang, sekian banyak orang, untuk di Indonesia itu cuma sekian juta orang, itu pasti ada yang apa namanya, ada yang memang tertarik sama, materi yang lu sajikan. Gue mau ngeliat itu dulu, takutnya dia, auto off. Gitu, jadi, tertarik sama materi yang lu sajikan, awal-awal mungkin iya, makanya gue bilang, lu bikin aja dulu, yang penting bikin dulu setiap hari posting satu 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 video aja gitu setiap hari. Bikinnya itu bisa sehari, bisa mungkin lo stokin buat seminggu atau 2 minggu. Tapi gini, ketika kita nyetok, ada stok gitu, sudah aman untuk, let's say 1 minggu lah ya, udah aman untuk stok 1 minggu, tapi ada tiba-tiba di tengah jalan nih ketemu, premis yang bagus, ketemu, apa namanya, lo tiba-tiba dapat idenya tuh, wah bagus banget nih, kalau dieksekusi bisa banget. Nah itu nggak apa-apa, jadi diseling aja di antara itu, karena kita ngejar momen. Nah, yang bikin kadang-kadang agak ngeberatin adalah ketika lo harus konten, lo mikir ngeditnya gimana. Makanya kalau gue sih, prinsip gue adalah ngedit cuma gitu doang kok, intinya cuma potong-potong, nyambung, udah gitu doang ya intinya ya. Sama gedein volume segala macem. Untuk per awal-awal gue bisa saranin si InShoot. Pakai InShoot, terus itu apa namanya, nggak terlalu berat juga, dia punya aplikasi, dan lumayan lah untuk pemula sih, newbie mah aman. Lu pakai InShoot, ngedit, cuma gitu doang, lo belajar ngedit dulu, dipasihin dulu ngeditnya, kalau udah bisa sesuai dengan ya kemampuan lo ya, ya sudah gitu. Cuma itu doang sih, yang penting bisa ngedit, udah gitu video mah kan, ya udah video mah bikin aja gitu. Kalau nggak mau di outdoor ya kayak gue di indoor gitu. Jadi kalau emang lo nggak enak apa malu segala macem di outdoor, ya main indoor aja. Cuma ruangan segini juga cuma di belakang lemari dan ini ada kasur. Kalau gue sendiri orangnya tidak well prepare ya, maksud gue ketika lo punya ide di mana aja, eksekusi aja gitu. Apapun di belakang, kalau kalau gue kan berpikiran bahwa itu adalah memang gue, realnya begitu. Gue tidak berkarya dengan jujur, kalau gue ya, prinsip gue kan begitu. Ya udah kayak padanya, ya udah gue nggak usah bikin video rapi-rapiin segala macem. Untuk background, kalau apalagi kalau udah di CapCut tuh gampang banget, berikut tidak tinggal hapus background, lo tempelin sama yang lain, overlay udah aman. Nah, lo yang penting bisa ngedit ala kadar dulu nggak apa-apa, itu skill lo kembangin lagi, bikin video lo juga sudah mungkin ada, skripnya, kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah apa namanya, yang ada di otak lo apa. Takutnya memang yang khawatir nih liar kemana-mana, gitu. Udah gitu kalau gue pribadi tidak terlalu lama durasi nih, sekitar 15 detik, 30 juga jarang kalau gue. Kenapa sih? Dulu memang di Instagram sendiri bukanya cuma 15 detik, gitu. Udah gitu masuk ke si status WA sama, apa namanya, story-nya segala macam, nah masuknya ke situ. Jadi itu buat banyak juga orang yang nanti, bikin viral dari status WhatsApp segala macam. Karena, banyak juga orang yang, nggak bisa ngomongin nih, misalnya ngomongin HRD segala macam, nah dia nggak bisa ngomongin, kita yang ngewakilin, nah itu dibikin viral. Itu masalah durasi. Kebacanya sih kalau nggak salah sama sistem itu 11 detik sudah masuk kehitung satu video. Itu kebacanya. Nah, lo sih kalau memang mau panjang silakan. Itu kan nanti sesuai sama skill lo sendiri ya, sama sense of, kalau gue bilang kita ke arah komedi ya, kita fokus ke komedi. Sense of humor lo tuh sebatas apa gitu. Sebatas apa sense of humor. Terus ada beberapa hal yang mungkin, bisa lo pegang juga, don't try to be funny, jangan jangan berusaha untuk, melucu dengan tampilan kumis-kumisan segala macam. Lihat Mister Bean aja, dia kan memang serius ya, serius untuk tidak serius, gitu. Nah, dari awal memang lo liarin dulu, nggak tahu kemana memang karakter lo, bebasin aja dulu kemana dia, kemana nyamannya lu. Jadi tapi kalau gue bilang jangan lama-lama ya, kita kasih dia deadline. Seminggu kah, 2 minggu kah, kalau memang lu baru-baru banget mulai untuk konten, kasih waktu segitu. Gue harus sudah menemukan persona gue di mana nih. Gue harus menemukan niche gue di mana nih. Jadi biar orang juga paham, jadi netizen tuh tahu, oh lo ini biasanya nih konten lo tentang ini, konten lo tentang komedi, konten lo tentang quotes, atau mungkin konten lo tentang kata-kata mutiara segala macam, atau tentang motivasi. Nah itu jadi memang kalau gue sih biar neken banget ya, kalau paling lambat itu 2 minggu lo harus temukan niche di situ. Karena dari awal pun lo sebenarnya udah, oh gue mau kemana nih, bikin kontennya bagaimana nih enaknya gitu. Dari awal
lu sebenarnya sudah harus, tahu lu tuju bikin video nggak cuma bikin ya, karena sekarang ini bisa lebih cepat lagi. Kalau dulu gue cuma sekedar bikin, yang penting komedi, kalau gue dulu begitu. Komedinya kayak apa ya gue nggak ngerti juga gitu. Gue cuma ngejalanin doang. Kalau lu sekarang nih yang, udah gue tekenin, oh lu harus belajar, coba belajar dagang, endorse, belajar nawarin barang di depan kamera segala macam gitu ya. Kan memang itu juga buat, skill yang lain nih, kan tujuannya juga mungkin ada endorse segala macam biar masuk ya. Nah, lu coba belajar di situ sambil berkomedi kah atau mungkin storytelling kah. Bisa lu lihat dulu untuk video-video yang lain banyak di beberapa platform, ada yang storytelling, voice over segala macam. Nah, itu bisa diakalin. Pernah juga sih ada yang nanya ke gue di Depok ya. Jadi ada satu UMKM, "Pap, gue gak punya budget buat bikin apa namanya, AdSense, iklan segala macam. Tapi gue mau nih produk gue jalan gitu, ya udah pakai lo sendiri, cuma gue nggak bisa di depan kamera muka gue, gitu. Di samping suami gue nggak setuju katanya, guenya sendiri nggak nyaman dengan itu. Oh ya sudah, kalau belakang boleh nggak? Gue bilang. Belakang boleh nggak? Kalau belakang mah nggak apa-apa Pap, dari belakang, karena kan dia jual baju muslim. Terus gue bilang, "Ya udah lo ngambil dari belakang, temanya adalah, premisnya adalah lo ngelewatin pintu aja. Dimanapun lo lewatin tuh pintu masuk masuk gitu, masuk ke ruangan itu lo lewat pintu, lo pasti lo, konsepnya tuh begitu," gue bilang. Sama kan dia bisa bawa aksesoris lain kayak tas, mungkin, ada segala macem yang bisa dia bawa tuh tekannya. Jadi orang bakal merhatiin itu. Emang nampak dari belakang, mungkin tampak dari depan nggak usah pakai muka, bajunya ditampakin dari depan juga mungkin bisa aja. Itu tergantung needed-nya. Nah, gue bilang sebenarnya jadi kalau gue berpikir tidak ada, seharusnya sih tidak ada masalah ya, karena masalah itu bisa disiasatin segala macam. Nah, akhirnya dia terima tuh. "Oh iya Pap, makasih ya Pap," gitu. Karena memang kan nggak punya modal buat ngiklan juga, dan, dia nggak mau juga tampil di depan di depan kamera mukanya. Nah, bingung kan gue saat itu, gimana ya gue bilang untuk, kasih solusinya ya. Waktu itu ada mau workshop di daerah Depok, gue mau ngasih workshop di Depok buat konten. Nah itu yang gue bilang, bingung kasih solusinya, ya akhirnya gue bikin solusinya begitu aja. Kalau emang bisa ya diakalin dari belakang, untuk depan nanti lo tinggal, bajunya aja atau lo foto tanpa tanpa kepala, cuma sebatas, dada aja, apa namanya, leher ke bawah. Atau kepalanya dihilangin, mukanya tuh dihilangin segala macam, masih bisa diakalin untuk tapak depan ya. Karena kan akhirnya kita ngambil tapak belakang, tapi konsepnya gue bilang lu selalu melewati pintu. Jadi memang lu kayak yang, apa namanya, businesswoman lah kalau gue bilang gitu ya, businesswoman yang memang muslimah, businesswoman, dan lo melewati pintu, selalu melewati pintu. Jadi kita ngambil dari belakang. Entah itu di-follow apa pakai tripod doang juga nggak apa-apa. Nah itu jadi masuk ke situ, gue bilang kalau mau ditambahin lagi lo tambahin lah, mungkin quote-quote yang bagus atau mungkin, apa namanya, hadis-hadis, gue bilang gitu kan, mungkin ayat-ayat, apa namanya, terjemahan, gue bilang tambahin di situ karena kan muslim ya. Memang kan, target marketnya adalah muslim, gue bilang gitu. Nah, kalau terus gue saranin kalau bisa nggak usah pakai musik, karena takutnya, kena copyright gitu, gue bilang. Gue sebenarnya nggak pakai musik, tapi kalau mau pakai voice over silahkan, kalau nggak juga ya udah, ada ketikan aja di situ, ada quotes, ada apa yang lu sampaikan. Jadi nggak cuma lo dagang, tapi lo juga menyebar kebaikan, gue bilang. Mudah-mudahan jadi, apa namanya, jadi sedekah jariah ya.